Ini benar-benar potongan bambu biasa. 300 juta yuan Bao dari kamar dagang benar-benar membeli sebatang bambu biasa. Ini sungguh sia-sia. Para penonton, setelah terkejut, menjadi lebih bersuka cita atas kemalangan tersebut. Kamu sengaja. Pemuda itu memandang Chu Feng dengan marah. Ketika dia berbicara, dia tidak hanya bisa mendengar suara kertakan giginya, tetapi niat membunuh yang agung juga muncul. Melihat situasi ini, tetua cantik itu dengan cepat berdiri di depan Chu Feng, sangat takut pemuda itu benar-benar memiliki niat membunuh terhadap Chu Feng. Namun saat ini, bukan hanya pemuda tersebut yang memancarkan niat membunuh, namun orang-orang kuat di sekitar pemuda tersebut juga memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka semua menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Chu Feng dan membeli bambu biasa dengan harga tinggi. Betapapun kayanya mereka, mereka tetap saja tidak bahagia. Apakah ingatanmu tidak panjang? Masih ingin menimbulkan masalah. Tetapi pada saat ini, dengan suara nyaring seorang lelaki tua, tekanan besar melanda tempat itu. Melihat sekeliling, saya melihat beberapa orang kuat dari klan ikan Xianhai berdiri di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dan lelaki tua inilah yang memancarkan paksaan. Melihat lelaki tua ini, banyak lelaki berkuasa yang hadir juga bergegas maju untuk memberi hormat, salam kepada Guru Yu Wei. Chu Feng juga mengetahui dari komentar orang-orang yang mendengarkannya bahwa Tuan Yu Wei ini memiliki status transenden. Dia adalah salah satu tetua tertinggi klan ikan laut abadi, seseorang yang berada di puncak wujud aslinya. Sebelumnya di rumah lelang, ketika kelompok pemuda hendak mengambil tindakan, tekanan yang dia keluarkanlah yang mengintimidasi kelompok tersebut. Ketika tetua tertinggi klan ikan laut abadi muncul, sebagian besar kelompok pemuda itu juga mengesampingkan niat membunuh mereka. Namun pemuda itu masih menatap Chu Feng dengan tajam. Kenapa, kamu tidak berani menjawab? Ada apa denganmu? Bukankah kamu bodoh? Xiao Yuer menunjuk ke pihak lain dan berteriak dengan marah. Sambil berbicara, Xiao Yuer pun berjalan ke arah pemuda itu, posturnya tidak hanya memarahi pemuda itu, tapi juga ingin mengambil tindakan. Tapi Chu Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yuer, dan kemudian menatap pemuda itu sambil tersenyum. Kamu yang memutuskan ini sendiri. Tetapi jika kamu mengakui bahwa kamu tidak sebaik aku, kamu juga bisa berpikir bahwa aku sengaja menipu kamu. Lagi pula itu tidak masalah bagiku. Setelah mengatakan ini, Chu Feng memandang ke arah sesepuh cantik itu, Elder, ayo pergi. Tuanku, tolong. Tetua itu juga segera memimpin jalan, dan Chu Feng dan rombongannya pergi. Meskipun Chu Feng dan rombongannya pergi, kerumunan orang yang menonton meledak. Dia pasti sudah menemukan jawabannya, kalau tidak dia tidak akan menawarkan harga setinggi itu, dan kemudian tiba-tiba berhenti menawar. Benar, harga akhir hanya berbeda 1 juta dengan harga yang dia bayarkan. Dia sudah membayar 300 juta, jadi bagaimana dia bisa menyusut kembali karena 1 juta? Itu jelas upaya yang disengaja untuk menaikkan harga dan menipu orang. Iya, itu pasti disengaja. Tapi bukankah ini berarti dia benar-benar bisa melihat menembus pecahan bambu? Siapa orang ini? Bukankah ini terlalu kuat? Tampaknya budidayanya lebih dari sekedar dangkal. Dia jelas merupakan orang yang hebat. Orang-orang dari semua pihak banyak berbicara, dan mereka memandang Chu Feng dengan semakin kagum. Tapi setiap kata pujian mereka untuk Chu Feng seperti pisau tak kasat mata yang menusuk hati pemuda itu. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Pemuda itu tiba-tiba berbalik, menatap Chu Feng yang telah pergi, dan bertanya dengan keras. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Kamu berasal dari sekte mana? Kamu tidak pantas mengetahuinya, jawab Chu Feng. Apakah kamu tidak berani mengatakannya? Apakah kamu takut aku akan menemukanmu? Tanya pemuda itu dengan lantang. Jika kamu sangat ingin membalas dendam, kenapa kamu tidak memberitahuku siapa sektemu,
dan aku akan mencarimu nanti, Chu Feng bertanya balik. Pemuda itu hanya ingin berbicara, namun dihentikan oleh orang-orang di sekitarnya, tentu saja mereka tidak mau mengekspos dirinya sendiri. Setelah melihat ini, Chu Feng tersenyum menghina. Senyuman ini membuat pemuda tersebut semakin marah dan tertekan, karena senyuman Chu Feng penuh dengan penghinaan. Setelah itu, Chu Feng dan 3 lainnya benar-benar menghilang ke kejauhan bersama dengan sesepuh cantik itu. Meskipun pemuda itu tidak bahagia, dia meninggalkan tempat itu di bawah tekanan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, para penonton masih menolak untuk bubar, dan masih membicarakan tipuan Chu Feng terhadap kelompok pemuda tersebut. Dibandingkan dengan barang yang dilelang pada lelang kali ini, apa yang terjadi pada lelang kali ini justru membuat mereka merasa perjalanannya lebih berharga. Pada saat ini, Chu Feng dan 3 lainnya dibawa ke aula dalam kamar dagang prajurit oleh tetua cantik. 3 orang dewasa, mohon tunggu sebentar. Setelah tetua cantik itu pergi, seorang lelaki tua segera masuk dan memperkenalkan dirinya. Halo, 3 orang dewasa, saya yang tertua yang bertanggung jawab di sini, nama saya Gao Hao. Halo, Penatua Gao Hao, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Tanya Chu Feng. 2 hal. Hal pertama, saya dipercayakan oleh Lord Jie Fengye, tetua tingkat suci dari Istana Suci 7 Alam, untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda. Istana Suci 7 Alam ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Istana Suci 7 Alam. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Penatua Gao Hao bertanya. Tidak tertarik, jawab Chu Feng langsung. Mengenai pertanyaan ini, Penatua Gao Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka ada orang yang akan menolak undangan Istana Suci 7 Alam. Bagaimana dengan hal kedua? Tanya Chu Feng. Dahi. Hal kedua, mengenai formasi untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, apakah ada yang tahu cara membuka formasi untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang? Penatua Gao Hao bertanya. Saya tahu metodenya, tapi itu akan memakan waktu tertentu, kata Chu Feng. Pak, kamar dagang prajurit kita sebenarnya masih memiliki beberapa formasi untuk kepentingan generasi mendatang. Tetapi tidak semua orang dapat membuka rangkaian tersebut untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang. Jadi saya ingin mendiskusikannya dengan orang dewasa untuk melihat apakah mereka bersedia membantu kami dalam hal ini. Bantu kami membuka semua formasi yang tersisa untuk memberi manfaat bagi keturunan kami. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan bantuan Anda sia-sia. Saya dapat membagi hasilnya dengan Anda 2%. Dan di antara semua item, Anda dapat memilih sesuka hati, kata Penatua Gao Hao. Saya ingin tahu berapa banyak formasi yang Anda miliki untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang yang perlu dibuka. Tanya Chu Feng. Chu Feng telah lama melihat bahwa memberikan manfaat kepada generasi muda bukanlah tugas yang mudah. Mengingat kesempatan seperti itu, dia tentu tidak mau melewatkannya. Masih ada 30 lagi, kata Penatua Gao Hao. 30. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda, kata Chu Feng. Maaf, tetua, di manakah susunan itu untuk memberi manfaat bagi generasi muda? Xiao Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua ada di sini, kata Penatua Gao Hao. Dengan kata lain, ikatannya perlu dilepaskan di sini. Xiao Yuer bertanya lagi. Iya, kata Penatua Gao Hao. Sangat bagus. Mendengar ini, Xiao Yuer sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah Laut Abadi dan Tianhe. Jika Chu Feng tinggal di sini, dia akan tinggal bersama Chu Feng lebih lama. Kak, jangan senang, orang tuamu menunggu di luar. Kamu harus kembali ke keluargamu dulu. Xianhai Shaoyu berkata diam-diam. Meski belum mengungkapkan identitasnya, mereka sudah menghubungi orang-orang dari klan ikan Xianhai. Faktanya, sebelumnya, penatua tertinggi klan ikan Xianhai bersedia maju untuk menyelamatkan pengepungan, tetapi Xianhai Shaoyu diam-diam telah menghubunginya. Aku tidak akan kembali,
Aku ingin menemani kakakku, kata Xiao Yuer. Kembalilah dulu. Kakak Chu Feng akan tinggal di sini sebentar. Aku akan mencari kesempatan untuk membawamu keluar, saran Xian Hai Xiaoyu. Aku tidak menginginkannya, aku ingin tetap di sini. Saat Xiao Yuer sedang berbicara, dia berjalan di samping Chu Feng dan semakin dekat dengan Chu Feng. Xian Hai Xiaoyu terdiam. Namun ketika dia berbicara lagi setelah hening beberapa saat, nada suaranya berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Saudara Chu Feng ada di sini untuk membuka formasi demi memberi manfaat bagi generasi muda karena hal-hal di dalamnya berguna baginya. Dia sepertinya bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu, tapi nyatanya dia masih bekerja keras untuk berkultivasi. Meskipun tingkat kultivasi kita saat ini tampaknya berada di atas saudara Chu Feng, kekuatan tempur kita yang sebenarnya telah tertinggal di belakangnya. Apakah kamu ingin bersembunyi di balik saudara Chu Feng setiap kali kamu menghadapi lawan yang sulit di masa depan? Nada suara Xian Hai Xiaoyu jarang menjadi kasar. Xiao Yuer tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat.